Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desna Nabila Hanun. Di sini saya akan membahas tentang antigen, antibodi, dan proses toleransi imunogenik. Yang pertama, kita akan membahas tentang antigen. Antigen adalah zat apapun yang mampu menyebabkan sistem imun menghasilkan antibodi yang spesifik dan mampu berkaitan dengan sejumlah komponen sistem imun. Antigen ini merupakan molekul yang bereaksi dengan antibodi atau imunosit. Antigen dapat berasal dari dalam tubuh ataupun dari lingkungan luar. Antigen sendiri dapat berupa molekul protein peptida atau rantai asam amino dan polisakarida, yaitu rantai monosakarida atau gula yang sederhana. Selanjutnya antibodi. Antibodi atau imunoglobumin adalah protein berukuran besar berbentuk huruf Y yang digunakan oleh sistem imun untuk mengidentifikasi dan menetralkan benda asing seperti bakteri dan virus patogen. Antibodi ini sangat berperan pada imunitas tubuh sebagai pencegah patogen yang masuk atau merusak sel dengan cara mengikatnya, merangsang menghancurkan patogen dengan melapisinya oleh makrofag dan sel lain, dan dapat memicu kerusakan patogen dengan menstimulasi respon imun lain seperti jalur komplement. Nah, tiap-tiap antibodi sendiri dapat mengikat patogen spesifik dengan interaksi yang dianalogikan dengan gembok dan kunci. Contoh dari antigen sendiri, contohnya itu adalah vaksin. Vaksin ini sengaja diberikan kepada penerima, yaitu kita, untuk menginduksi fungsi memori dari sistem imun adaptif terhadap antigen dari patogen yang menyerang penerima tersebut. Selanjutnya, di sini merupakan struktur antibodi. Nah, apa sih bedanya antara imunoglobumin G, E, D, M, dan A? Nah, imunoglobumin M, antibodi pertama setelah bertemu dengan antigen. Terus, imunoglobumin M sendiri akan terbentuk setelah 4-5 hari terpapar oleh virus atau bakteri. Terus memiliki jumlah yang banyak, akan berkurang dan lenyap 10-11 hari setelah terpapar. Terdapat pada darah dan getah bening. Selanjutnya, imunoglobumin G timbul setelah adanya imunoglobumin M. Diproduksi lebih besar dari imunoglobumin M, terbentuk setelah 5 hari terpapar. Bentuknya ini lebih kecil daripada imunoglobumin M. Merupakan tulang punggung sistem kebal humoral, banyak terdapat pada darah, sistem getah bening, dan juga usus. Selanjutnya, imunoglobumin A timbul bersamaan dengan imunoglobumin G. Mempunyai dua bentuk. Dihasilkan oleh sel mukosa, dan bentuk sekretorinya itu berada di mata, saluran pernapasan, dan juga saluran pencernaan. Terdiri dari 2-3 tempat pengikat antigen. Perlindungan terbesar terhadap antigen yang masuk melalui pencernaan dan pernapasan. Selanjutnya, imunoglobumin G. Reseptor antigen atau dengan kata lain sebagai pengenalan antigen oleh sel B. Yang terakhir adalah imunoglobumin E. Berperan dalam sistem alergi, juga membantu dalam melawan infeksi cacing. Selanjutnya, interaksi antar antigen dan antibodi. Reaksi antigen antibodi ini merupakan interaksi kimia spesifik
antara antibodi yang dihasilkan oleh sel B dan antigen selama reaksi imun. Reaksi ini merupakan reaksi mendasar dalam tubuh membuat tubuh dilindungi dari molekul asing yang kompleks, seperti patogen dan racun kimianya. Di dalam darah sendiri, antigen terikat oleh antibodi secara khusus dan dengan afinitas tertinggi untuk membentuk kompleks antigen-antibodi. Nah, kompleks ini kemudian diangkut oleh sistem seluler untuk dihancurkan atau dinonaktifkan. Interaksi antigen-antibodi ini dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Interaksi antigen-antibodi primer adalah permulaan reaksi dan merupakan pengikat antigen dengan antibodi tingkat molekular. Biasanya, reaksi ini tidak terlihat dengan mata belaka, tetapi memerlukan indikator lain, misalnya seperti dengan label antigen atau antibodi dengan berbagai zat seperti radioisotop, enzim, atau warna fluoresin, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah interaksi antigen-antibodi sekunder. Dapat mengakibatkan presipitasi atau aglutinasi. Reaksi ini dapat terjadi langsung, tetapi terkadang reaksi baru terjadi apabila ada komplement. Bila antigen itu terikat pada suatu partikel, misalnya partikel lateks, kuman, eritrosit, maupun partikel yang lain, maka interaksi antigen-antibodi tersebut dapat menyebabkan terjadinya gumpalan atau aglutinasi. Nah, topik selanjutnya kita akan membahas tentang proses toleransi imunogenik. Toleransi imunologi adalah ketidakmampuan dari sistem imunitas untuk memberikan respon terhadap suatu antigen dikarenakan induksi dari antigen yang sama sebelumnya. Sel limfosit yang berhadapan dengan antigen dapat menjadi aktif dan menghasilkan respon imun, ataupun dapat menjadi tidak aktif atau tereliminasi dan menghasilkan toleransi. Antigen yang menyebabkan toleransi disebut dengan telerogen atau telerogenic antigens. Sistem imun pada dasarnya dipegang oleh dua sel utama, yakni sel limfosit B yang berperan dalam respon humoral dan sel limfosit T yang berperan dalam respon seluler. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sel B. Sel B ini dapat menjadi toleransi terhadap suatu antigen melalui 4 tahapan peristiwa. Yang pertama, clonal aberration, clonal exhaustion, functional deletion, dan tahap terakhir yaitu AFC blockade. Fungsi dasar sel B ini adalah mengikat antigen, menerima bantuan dari sel T, dan berdiferensi menjadi sel plasma yang mengeluarkan antibodi dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, sel T. Jalur toleransi pada sel T secara umum memiliki kemiripan dengan sel B. Tetapi kalau sel T ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, clonal aberration, yang kedua, functional deletion, dan yang terakhir, suppression sel T. Yang pertama kita akan bahas tentang clonal aberration. Clonal aberration ini merupakan tahapan di mana sel T yang belum matang dapat dihambat proses pematangannya dengan cara yang mirip dengan sel B. Kemudian, functional deletion ini
terjadi pada saat sel T yang sudah matang fungsinya dihambat oleh paparan terhadap antibodi. Sel T suppression bekerja dengan melepaskan materi penekanan sel T sehingga dapat menghambat fungsi sel T yang telah matang untuk mengenali antigen. Sel T dan sel B sendiri memiliki karakteristik toleransi yang berbeda antar satu dengan yang lainnya. Perbedaan-perbedaan karakteristik tersebut meliputi waktu induksi, dosis antigen, keberadaan antigen, spesifikasi antigen, dan durasi antigen. Waktu induksi yang dimiliki oleh sel T sendiri berbeda dengan sel B dan tergantung pada jenis antigennya sendiri. Pada antigen dependent sel T dapat terinduksi dengan cepat, sedangkan sel B terinduksi dalam waktu yang lebih lama daripada sel T, yaitu sekitar 4 hari. Sedangkan pada antigen independen terhadap sel T, antigen tersebut lebih cepat menginduksi toleransi pada sel B. Spesifikasi suatu antigen juga berpengaruh terhadap respons toleransi yang terbentuk. Diketahui bahwa suatu toleransi terbentuk secara spesifik untuk epitop tertentu, bukan terhadap antigen tertentu. Hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya toleransi terhadap berbagai jenis antigen yang memiliki kesamaan determinan. Nah, mungkin itu penjelasan singkat saya tentang antibodi, antigen, maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.